Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Puspita Andriani dengan NIM 147. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 9 Teori Ekonomi Mikro yang akan menjelaskan mengenai pasar persaingan sempurna. Jadi di dalam pokok pembahasan materi kali ini terdapat 5 pokok, tetapi saya hanya membahas 2 pokok pembahasan saja, yakni pengertian pasar persaingan sempurna dan karakteristik pasar persaingan sempurna. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna atau yang disebut juga dengan perfect competition adalah struktur pasar yang ditandai oleh jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak. Transaksi setiap individu di antara penjual dan pembeli sangat kecil apabila dibandingkan dengan output industri total, sehingga mereka tidak bisa menentukan atau mempengaruhi harga produk tersebut. Para penjual dan pembeli secara individual hanya bertindak sebagai penerima harga atau price taker. Karena hal tersebut, tidak ada perusahaan yang menerima laba di atas normal dalam jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna. Selain penjual tidak dapat menentukan harga produk dalam pasar persaingan sempurna, penjual juga menawarkan barang atau jasa yang serupa atau disebut juga dengan homogen. Kemudian, konsep persaingan sempurna ini mendapatkan definisi yang lengkap dalam buku Risk, Uncertainty and Profit tulisan Frank Knight pada tahun 1921. Kadangkala struktur pasar ini dibedakan antara istilah persaingan murni dengan sempurna. Jadi, murni adalah kurang sempurna ketimbang sempurna. Edward H. Chamberlain pada tahun 1933 mendefinisikan persaingan murni sebagai persaingan yang bersih dari elemen-elemen monopolis. Syarat yang diperlukan untuk definisi hanyalah jumlah penjual yang banyak dan komoditas yang homogen atau yang serupa. George Stigler pada tahun 1957 mengemukakan definisi alternatif dengan menambahkan syarat, yaitu asumsi informasi yang sempurna. Namun demikian, orang bisa saja memperdebatkan bahwa informasi yang sempurna tentang harga lebih mudah diperoleh dalam pasar monopoli ketimbang pasar yang terdiri dari banyaknya penjual. Selanjutnya, mengenai karakteristik pasar persaingan sempurna. Antara pasar persaingan sempurna atau perfect competition dengan pasar persaingan yang murni atau yang disebut juga dengan pure competition, ada banyak orang yang memperdebatkannya. Persaingan sempurna memiliki syarat yang lebih sedikit dibandingkan dengan pasar persaingan yang murni. Tetapi beberapa ahli lebih suka menggunakan istilah pasar persaingan sempurna daripada pasar persaingan yang murni. Pasar persaingan sempurna secara umum memiliki arti adanya mobilitas sempurna dari sumber daya dan juga baik pembeli maupun penjual memiliki pengetahuan yang baik dan sempurna. Maka persaingan ini bersifat sempurna dan murni. Ada juga yang sempurna tetapi tidak murni. Menurut Gregory Mankiw dalam bukunya mendefinisikan pasar persaingan sempurna sebagai berikut. Jadi, pasar persaingan sempurna atau perfect competitive market adalah suatu pasar di mana terdapat banyak sekali pembeli dan penjual, sehingga pengaruh masing-masing terhadap harga pasar dapat diabaikan karena sedemikian kecilnya. Disebut pasar persaingan sempurna apabila memiliki beberapa faktor, yaitu setidaknya ada 5. Yang pertama adalah jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak. Yang kedua adalah produk yang bersifat sama atau serupa atau disebut juga homogen. Yang ketiga adalah penyebaran informasi yang sempurna. Yang keempat adalah produsen dan konsumen menerima harga atau disebut juga dengan price taker. Dan yang terakhir adalah bebas keluar dan masuk pasar. Yang pertama tadi adalah jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Jumlah produsen dan konsumen dalam pasar persaingan sempurna ini sangat banyak, sehingga kemampuan setiap produsen dan konsumen dalam pasar sangat terbatas dan bahkan tidak dapat mempengaruhi pasar. Setiap perusahaan dalam pasar persaingan sempurna hanya menghasilkan suatu bagian yang sangat kecil dibandingkan dengan output industri secara keseluruhan, dan setiap pembeli hanya membeli suatu bagian yang sangat kecil pula dari output total tersebut. Yang kedua, produk yang bersifat serupa atau homogen. Produk homogen merupakan produk yang mampu memberi kepuasan kepada konsumen tanpa mengetahui siapa produsennya. Jadi konsumen tidak membeli berdasar merek produk, tetapi membeli berdasar kegunaan barang atau jasa. Oleh karena itu,
Semua perusahaan diasumsikan menghasilkan produk yang sama dengan kualitas dan karakteristik yang sama. Selanjutnya, penyebaran informasi yang sempurna. Para pelaku pasar atau produsen dan konsumen memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai harga dan kualitas produk yang akan mereka perjualbelikan. Dengan demikian, produsen dan penjual hanya menghadapi satu, harga dan kualitas dari produksi yang diperjualbelikan tersebut. Yang keempat, produsen dan konsumen menerima harga atau price taker. Akan terdapat resiko dari banyaknya produsen dan konsumen dalam pasar ini. Maka untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan tersebut, baik produsen maupun konsumen tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Jadi produsen dan konsumen hanya dapat menyesuaikan diri dengan harga pasar yang ada atau penerima harga atau price taker. Yang terakhir adalah bebas keluar dan masuk pasar. Dalam pasar persaingan sempurna ini, masing-masing penjual dan pembeli bebas untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan jual beli. Apabila seorang penjual tidak melakukan kegiatan jual beli, maka tidak akan mengakibatkan naiknya harga produk di pasar, karena jumlah produk yang dijual oleh penjual tersebut relatif sangat kecil dibandingkan dengan jumlah produk yang diperjualbelikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Maulidia, NIM 117. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi dan penerimaan penjualan perusahaan. Dalam menganalisis suatu usaha perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan, yaitu ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau biasa disebut dengan total cost, dan juga hasil penerimaan penjualan dari barang yang dihasilkan oleh perusahaan atau total revenue. Sifat biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam struktur pasar yaitu sifatnya sama menurut struktur pasarnya, baik dalam pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, atau persaingan monopolistis. Sedangkan sifat permintaan dan hasil penjualan akan berbeda-beda pada pasar persaingan sempurna dengan pasar lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan karena bentuk permintaan yang dihadapi yaitu berbeda-beda. Seorang produsen akan menghadapi kurva permintaan yang berbeda pada setiap pasar persaingan sempurna dibandingkan yang dihadapi oleh produsen di pasar lainnya. Selanjutnya yaitu produksi. Fungsi produksi yaitu menjelaskan jumlah produk atau output yang dapat dihasilkan perusahaan. Terdapat banyak jenis input, tetapi pada tahap sekarang hanya difokuskan kepada dua input, yaitu tenaga kerja dan mesin. Kemudian penerimaan adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Pada tahap ini terdapat tiga konsep yang penting yang perlu diperhatikan untuk menganalisis perilaku produsen. Yang pertama yaitu penerimaan total atau total revenue, yaitu total penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Pada pasar persaingan sempurna, kurva TR tegak lurus dan dimulai dari titik nol. Dengan kata lain, pembeli dan penjual di pasar persaingan sempurna merupakan pengikut harga. Untuk rumusnya yaitu TR sama dengan P kali R. Kemudian penerimaan rata-rata atau AR, yaitu penerimaan produsen per unit output yang dijual. Pada pasar persaingan sempurna, dikarenakan harga tetap, maka pendapatan rata-rata tiap per unit sama dengan per unit produk. Untuk rumusnya yaitu AR sama dengan TR per Q sama dengan P kali R per Q sama dengan P. Selanjutnya yaitu penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu kenaikan total revenue yang disebabkan dari tambahan penjual satu unit per output, sehingga kurva permintaan marginal sama dengan kurva penerimaan
rata-rata dan juga sama dengan kurva permintaan. Untuk rumusnya yaitu MR sama dengan delta TR per delta Q. Selanjutnya hubungan TR, AR, dan MR untuk kurva permintaan horizontal. Misalkan Q-nya sama dengan 0, AR sama dengan 200. Nah, bagaimana kita mencari TR? Jadi, PQ dikali dengan Q. 200 dikali 0, berarti TR-nya sama dengan 0. Kemudian, baris kedua, Q-nya sama dengan 1, AR-nya sama dengan 180. Untuk mencari TR, berarti 180 dikali 1, hasilnya 180. Kemudian baris ketiga, Q-nya sama dengan 2, AR-nya sama dengan 160. Untuk mencari TR, jadi 160 dikali 2 sama dengan 320. Kemudian MR. Pada baris pertama, MR-nya 180. Untuk rumusnya yaitu delta TR per delta Q. Jadi kok bisa 180? Itu mencari selisih dari TR. Jadi 180 dikurangi 0 sama dengan 180. Kemudian baris kedua itu MR-nya 140. Jadi 320 dikurangi 180, hasilnya 140. Kemudian pada baris ketiga MR-nya sama dengan 100. Jadi 420 dikurangi 320 sama dengan 100. Begitu juga seterusnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemateri ketiga, yaitu pemateri keempat, yaitu biaya tentang produksi perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Macam-macam biaya produksi sebagai berikut, yaitu yang pertama biaya produksi rata-rata yang meliputi biaya produksi total rata-rata, biaya produksi tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Adapun yang nomor 2 adalah biaya produksi marginal, yaitu tambahan biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk menambahkan satu unit produksi. Jadi, dari segi sifat biaya dalam hubungannya dengan tingkat output, biaya produksi dapat dibagi menjadi beberapa. Antara lain yaitu biaya total, biaya tetap total, biaya variabel total, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya total rata-rata, dan biaya marginal. Adapun rumusnya adapun persamaannya terdapat total cost sama dengan TC, kayak singkatannya gitu maksudnya. Total fixed cost sama dengan TFC, total variable cost sama dengan TVC, average fixed cost, average total cost AVC, average total cost AC. Adapun yang terakhir adalah marginal cost atau MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Puspita dengan NIM 147. Di sini saya akan menggantikan Muhammad Khalil sebagai pemateri keempat. Maksimalisasi profit perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Dalam jangka pendek, biaya perusahaan dibedakan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Sementara dalam jangka panjang, tidak dikenal adanya biaya tetap, tetapi semua biaya adalah variabel dan sekaligus merupakan total biaya. Walaupun demikian, dalam jangka waktu tersebut terdapat persamaan dalam menghitung keuntungan, yaitu dengan memperkurangkan antara total penerimaan dan total biaya. Kondisi keuntungan maksimum dapat dicapai pada saat tingkat penerimaan marginal sama dengan biaya marginal, atau dapat dirumuskan sebagai MR sama dengan MC. Berikut akan disajikan tabel penerimaan total, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal dalam pasar persaingan sempurna. Jadi dapat dilihat di situ ada 5 kolom. Yang pertama, kolom pertama adalah Q atau kuantitas. Yang kedua adalah P atau price. Yang ketiga adalah TR atau total revenue. Yang keempat adalah MR atau marginal revenue. Dan yang terakhir adalah AR, average revenue. Berdasarkan pada tabel tersebut, maka kurva penerimaan total, kurva penerimaan rata-rata, dan kurva penerimaan marginal dapat digambarkan seperti terlihat pada gambar 7.2. Ini tabelnya, bisa dilihat kurva penerimaan total, permintaan rata-rata, permintaan marginal dalam pasar persaingan sempurna. Tabel tersebut menunjukkan tentang pendapatan yang
diterima dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kolom 3 menunjukkan tentang total penerimaan perusahaan, yaitu diperoleh dengan mengalihkan harga atau price. Kolom 2 dengan kuantitas barang yang dijual atau Q pada kolom 1. Sementara kolom 6 menunjukkan tentang total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan diperoleh dengan menjumlahkan biaya variabel total pada kolom 8 dengan total biaya TFC pada kolom 7. Sementara kolom 13 menunjukkan tentang keuntungan atau kerugian yang diperoleh perusahaan, di mana kolom keuntungan ini diperoleh dengan memperkurangkan antara total penerimaan pada kolom 3 dengan total biaya kolom 6 yang dikeluarkan oleh perusahaan. Terlihat bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimum pada saat perusahaan memproduksi menjual barang atau jasa sebesar 9 unit. Jadi ini ya, kalau kuantitasnya 9 maka akan mendapatkan laba. Kalau di bawah 6, misalnya kayak 5, ini kerugiannya mencapai 450 pada kolom ini ya, yang kolom ke-13. Terus kalau memproduksi 9 maka akan laba. Apabila perusahaan menjual di atas 12 unit, maka perusahaan juga akan menderita kerugian. Nah, ini karena pada perusahaan jika memproduksi 12, ini sudah mencapai 0. Jadi apabila nanti memproduksi lebih dari 12, maka hasilnya akan minus atau rugi. Dengan menunjukkan total penerimaan atau TR, total biaya tetap, dan total biaya variabel dalam suatu grafik, maka kondisi keuntungan perusahaan dalam jangka pendek dapat dilihat pada gambar 7.3. Ini gambarnya yang tadi. Gambar 7.3 menunjukkan bahwa pada saat perusahaan tidak melakukan produksi, maka perusahaan akan menderita kerugian sebesar 2.000. Ini minus 2.000. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan tetap harus menanggung biaya tetap sebesar 2.000 walaupun mereka tidak melakukan produksi. Pada saat perusahaan memproduksi sebesar kurang sedikit dari 6 unit, maka TR sama dengan TC, yang berarti bahwa perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak menderita kerugian dalam perusahaan pulang, pokok, atau impas. Pada saat TR lebih dari TC, yaitu pada waktu perusahaan memproduksi antara 6 sampai 16 unit. Ini yang disebut dengan laba. Maka perusahaan akan memperoleh keuntungan. Di mana kondisinya ini tidak ada minus ya. Bisa dilihat lagi ini kayak 200, 750, 1250 dan selanjutnya. Keuntungan maksimum diperoleh perusahaan pada saat mereka memproduksi sebesar 9 unit, di mana keuntungannya itu akan mendapat 1.500. Ini lebih besar dari keuntungan yang lain. Besar dari kuantitas, maka MC sudah lebih besar dari MR, sehingga penambahan output akan mengurangi keuntungan bagi perusahaan. Jadi laba maksimum akan tercapai pada MR sama dengan MC dengan output sebesar Q. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.